Ini adalah sebuah cerita tentang sebuah perjuangan hidup di tengah hutan akibat kecelakaan pesawat dan semua ini adalah fiksi. Rabu, 3 Januari 2024 penerbangan komersial dari Jakarta menuju Surabaya dijadwalkan berangkat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Johan, seorang karyawan perusahaan logistik berusia 35 tahun, baru saja melewati antrian boarding di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dengan setelan kasual dan tas kerja, ia memegang boarding pass sambil menyeruput kopi yang ia beli beberapa menit sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan menjadi awal dari perjuangan hidup dan mati. Pukul 9.45 WIB, pesawat Boeing 737 akhirnya lepas landas. Langit cerah, dan penerbangan berjalan lancar. Johan duduk di kursi 18F dekat jendela, menikmati pemandangan awan putih yang menggantung di langit biru. Ia sempat mengobrol dengan penumpang di sebelahnya, seorang mahasiswa bernama Rizky yang menuju Surabaya untuk liburan. Namun, sekitar pukul 10.15 WIB, pesawat mulai berguncang. Awalnya hanya turbulensi ringan, tetapi dalam waktu kurang dari 2 menit, situasi berubah drastis. Lampu peringatan menyala, dan suara mesin pesawat terdengar tidak normal. Para penumpang mulai panik ketika pilot mengumumkan adanya kerusakan mesin. Semua penumpang harap tetap duduk dan kenakan sabuk pengaman. Kami akan mencoba melakukan pendaratan darurat, ujar suara pilot melalui pengeras suara. Guncangan semakin keras. Pesawat kehilangan ketinggian dengan cepat. Johan memegang erat sandaran kursi sambil memejamkan mata, mengucapkan doa terakhirnya. Pada pukul 10.27 WIB, pesawat jatuh di sebuah kawasan hutan lebat yang tidak diketahui lokasinya. Rabu, 3 Januari 2024, pukul 14 WIB ketika Johan sadar, rasa sakit menyengat di sekujur tubuhnya. Kepalanya berdarah, dan pakaian kerjanya sobet-sobet. Ia terbaring di antara puing-puing pesawat. Di sekelilingnya, reruntuhan terbakar, dengan bau bahan bakar yang menyengat. Johan mencoba berdiri, tetapi pusing yang luar biasa membuatnya terjatuh kembali. Setelah beberapa menit, ia berhasil mengumpulkan kekuatan untuk bangkit dan mulai mencari tanda-tanda kehidupan. Ia berjalan di antara mayat-mayat penumpang dan serpihan pesawat. Dari 178 penumpang dan kru, tidak ada satupun yang terlihat selamat. Johan adalah satu-satunya yang masih bernapas. Di tengah puing-puing, ia menemukan sebuah tas kecil berisi makanan ringan, botol air, korek api, dan ponsel yang rusak. Dengan benda-benda itu, ia memutuskan untuk mencari tempat aman sebelum malam tiba. Ia mendirikan tempat berlindung sederhana dari ranting dan daun. Kamis, 4 Januari 2024 Minggu, 7 Januari 2024 Johan mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Pada hari kedua, ia menyusuri area sekitar untuk mencari makanan dan air. Ia menemukan sungai kecil yang menjadi sumber air minumnya. Buah-buahan liar menjadi makanan utamanya. Tetapi ia berhati-hati agar tidak memakan yang beracun. Malam-malam pertama adalah mimpi buruk. Hutan dipenuhi suara binatang liar, dan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Johan menjaga api tetap menyala untuk mengusir hewan buas. Ia juga menggunakan serpihan kaca dari pesawat untuk membuat alat tajam yang membantunya berburu ikan di sungai. Jumat, 5 Januari 2024 sampai Sabtu, 3 Februari 2024 di dunia luar, kabar hilangnya pesawat menjadi berita nasional. Tim SAR meluncurkan operasi pencarian besar-besaran. Satelit dan helikopter digunakan untuk menyisir area yang diduga menjadi lokasi jatuhnya pesawat, tetapi hasilnya nihil. Hutan lebat dan cuaca yang tidak menentu membuat pencarian semakin sulit. Selama 30 hari, keluarga korban menunggu dengan harapan yang kian menipis. Pada akhirnya, pada 3 Februari 2024, pencarian resmi dihentikan. Johan dan seluruh penumpang dinyatakan hilang. Senin, 8 Januari 2024 sampai Selasa, 13 Februari 2024 Johan terus berjuang untuk bertahan hidup. Persediaan makanan dari pesawat habis dalam minggu pertama. Memaksanya bergantung sepenuhnya pada alam. Ia belajar membuat perangkap sederhana untuk menangkap burung kecil dan tikus hutan. Namun,
Kondisi fisiknya semakin memburuk. Luka di pelipisnya mulai terinfeksi, dan tubuhnya menjadi sangat kurus karena kekurangan gizi. Selama berminggu-minggu, Johan mencoba membuat tanda sos menggunakan puing-puing pesawat dan membakar api besar, tetapi tidak ada yang melihatnya. Harapannya mulai memudar, tetapi ia terus bertahan dengan tekad untuk hidup. Pada minggu ke-6, Johan merasa tubuhnya semakin lemah. Ia mulai mengalami demam tinggi akibat infeksi yang tak tertangani. Di malam-malam tertentu, ia duduk di bawah langit berbintang, memikirkan keluarganya di rumah. Ia membayangkan istrinya yang menunggu dengan cemas dan putrinya yang kecil bertanya-tanya kemana ayahnya pergi. Pada hari ke-40 setelah kecelakaan, suara mesin helikopter terdengar di kejauhan. Johan, yang hampir kehilangan tenaga, berlari terseok-seok ke tempat terbuka. Ia melambaikan tangan dan berteriak sekuat tenaga. Helikopter itu melihatnya dan mendekat. Johan dievakuasi ke rumah sakit di Surabaya. Namun, tubuhnya yang terlalu lemah tidak mampu bertahan. Pada malam yang sama, ia meninggal dunia akibat infeksi parah dan malnutrisi. Keluarganya, yang datang untuk menjemputnya, hanya bisa menangis di samping tubuhnya. Johan menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati. Namun, bagi keluarganya, ia adalah seorang suami dan ayah yang pergi selamanya, meninggalkan kenangan yang akan terus hidup di hati mereka.